Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan atau kita akan belajar bersama mengenai bagaimana caranya melakukan koneksi database selain dari MySQL ya. Yang default itu MySQL, kita akan coba untuk mengkoneksikan dengan PostgreSQL ya. Nah, untuk PostgreSQL yang saya gunakan adalah versi Windows. Bisa di-download di EDB ini ya, enterprisedb.com. Kemudian teman-teman bisa pilih sendiri versinya. Nah, yang saya gunakan versinya adalah versi 9 masih, karena ketika saya menggunakan versi 10 ke atas, itu akan terjadi error akibat perubahan dari encryption-nya ya. Yang tadinya MD5 sekarang jadi Scrum SHA 256. Ini akan terjadi pada kasus saya karena library yang saya gunakan untuk web service-nya itu masih versi 9 ke bawah ya. Jadi libpq-nya itu belum 10 ke atas gitu. Itu bisa dilihat dari localhost-nya ya. PHP info. Jadi ini yang harus diaktifkan sebelum kita mulai mengkonfigurasi. Ya ini. Jadi yang harus diaktifkan PDO underscore PGSQL. Satu lagi PGSQL.dll ya. Nah, ini versinya masih 9.6.12 yang cocok dengan exam versi 7325 versi yang saya gunakan ya. Sehingga saya hanya bisa menggunakan versi 9.6.22. Kenapa? Karena versi lib PostgreSQL-nya itu masih 9.6.12 ini ya. Kemudian ini bisa diedit di php.ini ya. Jadi di bagian localhost, di bagian exam, bagian PHP, kita buka php.ininya. Kemudian cari bagian PGSQL-nya. Extension. Ini saya coba kopikan. Oke, yang ini extensionnya tadinya titik koma, kita aktifkan PGSQL dan PDO underscore PGSQL dan PGSQL-nya. Baru kita bisa menggunakan mengkoneksikan web service SAM kita dengan PostgreSQL-nya. Jadi untuk download dan instalasi saya menggunakan default. Kemudian setelah berhasil diinstalasi maka akan tampil pgadmin ini ya. Pgadmin. Setelah dibuka, dan tidak perlu khawatir ketika MySQL-nya masih berjalan ya, karena port yang kita gunakan itu berbeda dengan port yang MySQL gunakan. Jadi port MySQL-nya itu 3306,
yang kita gunakan di sini adalah port 5432. Ini password diisikan ketika kita melakukan instalasi. Ini saya sudah ada dua database. Database yang pertama, Postgres, ini adalah database bawaan ketika di-install. Ini adalah contoh database yang tadi saya coba sebelum saya membuat tutorial ini. Nah, kita akan membuat database baru. Ownernya ada Postgres. Tutorial database sudah ada ya di sini ya. Dashboardnya di sini sudah berjalan juga dengan PID 13648. Oke. Kemudian kita akan lakukan dari sisi Laravel-nya. Kebetulan kita sudah pernah belajar menginstalasi debug bar atau instalasi Laravel. Kemudian kita melakukan proses instalasi modul debug bar. Nah, ini untuk mempersingkat waktu saya akan gunakan Laravel-nya yang kosongan ya, sama kosongan juga. Jadi kita buka editornya. Tutorial debug bar-nya dapat dilihat di playlist Laravel juga, atau nanti saya tulis di deskripsi. Kita buka code editornya. Oke, ini ya. Jadi ini adalah kosongan Laravel-nya. Kita coba tes. Terminal yang saya gunakan sama dengan terminal yang ini. Kita coba buka di browser. Ya, maka hasilnya seperti ini ya. Dan di sini ada instalasi debug bar sebelumnya. Tidak akan berpengaruh ke bagian yang akan kita lakukan di tutorial kali ini. Coba cek PostgreSQL, apakah ada sesuatu. Seharusnya query-nya sama ya. Eloquent dan query builder-nya sama, hanya database-nya yang berbeda. Dan sepertinya di sini ada tambahan. Nah, ini ada tambahan sedikit mengenai database-nya ketika kita menggunakan PostgreSQL itu ya. Oke, kita cek config database, config, terus bagian database kita buka. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ini connection-nya, env connection-nya ketika tidak diisi atau default itu MySQL. Nah, yang akan kita gunakan adalah PostgreSQL. Connection-nya bisa dilihat di bagian bawahnya ya. Ketika kita menggunakan SQLite, ini yang harus di setup, MySQL, kemudian ini PGSQL. Ada lagi SQL Server, mungkin nanti kita coba di seri berikutnya atau seri-seri selanjutnya. Ini yang akan kita lakukan, jadi kita ganti env db connection-nya dari MySQL ke PGSQL ya.
Kemudian yang harus disetting adalah sama ya, database-nya apa, username-nya apa, password-nya apa. Ini saya matikan. Kemudian coba saya cek di database migration. Nah, ini ada default migration-nya. Jadi nanti di database yang sudah kita buat itu tutorial database, bagian skema, tabelnya masih kosong ya. Tabelnya masih kosong, nanti kita akan melakukan migrasi sehingga tercipta tabel user, password reset, dan failed job ya. Oke, kita coba langsung ke bagian env-nya. Nah, ini kita ganti jadi PGSQL. PGSQL, hostnya sama, portnya ganti jadi 5432. Nama database-nya tadi tutorial database, huruf kecil semuanya. Oke, username-nya itu bawaannya Postgre ya, owner-nya tadi ya. Password-nya saya menggunakan password admin ya. Di bagian ini ya. Coba lihat properti. Nah, ini usernya Postgres. Kita samakan di sini Postgres. Nah, passwordnya ini di set ketika kita melakukan instalasi PGSQL di Windows tadi menggunakan EDB Enterprise tadi. Oke. Nama database, username, password, port, dan kita save. Selanjutnya kita akan lakukan tes. Cek statusnya migrasinya. Migration table not found. Kita coba lagi. Langsung migrate aja ya. Oke, biar kelihatan di sini aja. Enter. Nah, migrate, create successful, itu user, password reset, dan failed job ya. Di sini kita bisa cek di PGSQL-nya bagian tabel ya. Kita reload, ada refresh. Oke, di refresh, lihat tabelnya. Nah, di sini udah ada failed job, migration, password reset, dan user ya. Jadi secara global atau secara umum kita sudah berhasil melakukan koneksi antara Laravel 8 dengan PostgreSQL. Hanya merubah bagian port, DB connection-nya ganti jadi PGSQL, nama database, username, password. Nah, ini akan berjalan lancar ketika tadi ya PGSQL libpq-nya itu versinya masih 9.6.12 ya. Mungkin ketika nanti ada exam yang menggunakan PHP 8, ketika libpq-nya ini naik versinya 10 ke atas, maka teman-teman bisa menggunakan versi PostgreSQL-nya versi 10 ke atas ya. Versi 13 ini ya, karena dia sudah support
yang namanya mana tadi? MD5 ini. Password encryption-nya tadinya MD5 sekarang diganti jadi Scrum SH256. Untuk versi 10 ke atas PostgreSQL di EDB ya, Enterprise Database. Nah, silakan teman-teman coba sendiri, atau mungkin kalau misalkan ingin mengganti DLL-nya, libpq-nya ini dinaikin versinya, silahkan. Caranya bisa lihat di Google juga ya, atau Stack Overflow juga, tapi untuk saya pribadi belum berhasil melakukan registrasi ulang atau meregistrasikan libpq DLL-nya dengan versi yang lebih tinggi pada saat examnya itu versi 7.3.25 ini gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, berhasil. Bagaimana cara mengkoneksikannya. Untuk query-nya sepertinya kita akan coba di seri-seri berikutnya bagaimana perbedaan antara MySQL atau PGSQL ini, apakah ada perbedaan atau enggak gitu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi.